Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim wazid ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat LC yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya untuk kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, dan khususnya adalah nikmat kebersamaan kita, perjumpaan kita dengan ilmu, kebersamaan kita, perjumpaan kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah Sahihah. Maka mari kita selalu bersyukur dan selalu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dan marilah kita senantiasa selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita perbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat LC yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah yang diriwayatkan, di mana kisah ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Riwayat itu dari Abu Zaid Usama bin Harithah radhiyallahu anhuma.
Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki, ya, kemudian fayulqa finnar. Dia dilemparkan ke neraka. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi isi perutnya keluar. Kemudian fayaduru biha. Dia berputar-putar mengelilingi seperti keledai yang mengelilingi tambatannya. Maka kemudian fayajtami'u ilaihi ahlin nar. Kemudian ahli neraka berkumpul mengerumuni orang itu, fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya fulan malak, wahai fulan malak, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu seperti ini? Isi perut keluar dan kamu berkeliling-keliling atau berputar-putar. Dan orang-orang mengatakan, ahli neraka yang mengelilingi tadi atau mengerumuni orang itu mengatakan, alam takun ta'muru bil ma'ruf. Bukannya waktu di dunia kamu tukang ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan engkau orang yang suka mencegah orang berbuat munkar. Maka orang itu mengatakan, laki-laki tadi yang dilemparkan ke neraka dalam kondisi isi perut keluar, fayaqul, dia menjawab, bala, betul. Kuntu amuru bil ma'ruf. Aku dulu memerintahkan ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Aku dulu memerintahkan orang untuk sholat. Aku dulu memerintahkan orang untuk bayar zakat. Aku dulu memerintahkan orang untuk menjaga lisan. Aku dulu memerintahkan orang untuk berinfak, bersedekah, berjuang fisabilillah. Tapi wala atihi, sayangnya aku tidak melakukan semua itu. Aku nyuruh orang sholat berjamaah di masjid, tapi waktu sholat berjamaah aku terlalaikan. Aku dulu memerintahkan mengajak orang bayar infak sedekah, membantu perjuangan dakwah fisabilillah, tapi ketika aku diseru untuk berinfak, aku pun banyak alasan. Wa anha 'anil munkar, dan aku pun melarang orang, mencegah orang berbuat munkar, tapi aku sendiri pun atihi, melakukan kemunkaran itu. Aku larang orang untuk jangan sampai berghibah, tapi aku pun hobi membicarakan kejelekan orang lain. Aku larang orang, aku cegah orang agar jangan sampai adu domba, tapi namimah menjadi keahlianku. Aku larang orang untuk berdusta, aku cegah orang jangan sampai berdusta, tapi aku suka berbohong. Sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu riwayat ataupun sebuah kisah yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Riwayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita menyelaraskan, menyamakan frekuensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Menyamakan antara perkataan dengan perbuatan kita. Pentingnya keselarasan antara ucapan dan perbuatan kita. Dan sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu tahu dan kita mungkin sepakat bahwa tidak ada di antara kita, termasuk yang berbicara di sini, yang bisa menyamakan, menyelaraskan secara sempurna antara apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengingatkan, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu
banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi memang gak ada di antara kita yang bisa secara sempurna 100% menyamakan antara perkataan dengan perbuatan, menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Gak ada yang sempurna. Tapi sahabat Els yang berbahagia, jangan sampai itu menjadi pola hidup kita. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, benar-benar tidak kita kerjakan. Benar-benar tidak ada upaya untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ada upaya untuk menjauhi sifat munafik. Kan perbedaan ataupun beda antara ucapan dan perbuatan adalah salah satu di antara tanda kemunafikan. Ayatul munafik, tanda munafik itu ada 3. Di antaranya adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Kan itu adalah termasuk ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka kita harus punya upaya agar apa? Agar kita menjauhi kemunafikan. Dan upaya itu harus selalu always ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita. Upaya menjauhi kemunafikan itu harus terus kita kampanyekan kepada diri kita, tanamkan kepada diri kita. Apa yang kita sampaikan untuk mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, itu harus berusaha kita jalankan. Kalau kebaikan harus kita jalankan, kalau kemunkaran harus kita jauhkan. Itu harus selalu tanamkan, kita upayakan, kita usahakan agar apa yang kita sampaikan kemudian kita lakukan. Adapun nanti tergelincir, khilaf, salah, wajar sebagai seorang manusia. Kullu bani adama khata'un. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dan di antara lemahnya kita adalah lemah untuk berkomitmen selalu menyelaraskan antara ucapan kita dan perbuatan kita. Dan lemahnya kita adalah tidak bisa kita menghindar dari semua itu. Pasti akan ada, kan gitu ya. Tapi ketika kita semua khilaf, jangan sampai disengaja. Jangan sengaja menyalahi perbuatan kita atau menyalahi ucapan kita dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita membiarkan itu jadi pola hidup kita atau kebiasaan kita. Sudah terbiasa kita ngomong baik, ngajak orang berbuat kebaikan, tapi kita tidak melakukan kebaikan. Jangan sampai itu menjadi pola. Maksud pola itu tadi, pokoknya setiap kita ngomong pasti berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita ngajak orang hayu orang ke kanan, tapi kita jalan ke kiri. Kita ngajak orang jangan sampai lewat kiri, tapi kita lewat kiri. Itu pola. Setiap kita ngomong, ngajak orang berbuat kebaikan, tapi perbuatan kita mengingkari ajakan kita sendiri. Ya, jadi ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita camkan, bahwa memang kita sebagai manusia itu pasti dhaifan, penuh kekurangan. Tapi harus terus berusaha, sekali lagi berusaha semaksimal mungkin menyamakan frekuensi antara apa yang kita sampaikan dari lisan kita dengan yang kita perbuat. Kita harus selalu berusaha menjadi wali Allah yang beriman dan beramal soleh. Wali Allah ketika kita sendiri dan ketika kita di keramaian. Wali Allah di dalam rumah dan di luar rumah. Ya, tetap berusaha menjadi wali Allah dimanapun berada. Jangan sampai kita menjadi wali Allah ketika di hadapan publik, di hadapan orang ramai kita jadi wali Allah, beriman, beramal soleh, tutur kata kita mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian begitu pun perilaku kita
tapi ketika di hadapan istri dan anak-anak, ketika di hadapan keluarga dan hadaitolan, kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai kita di luar rumah menjadi orang yang sangat ramah, tetapi di dalam rumah kepada anak dan istri kita marah-marah. Jadilah kita sebagai wali Allah dimanapun kita berada. Ini sangat penting. Ya, upaya kita itu harus kita perjuangkan. Kalau kita tergelincir sekali-kali, kita taubat sama Allah. Kita khilaf, kembali taubat sama Allah. Itu yang perlu kita renungkan. Ya, pelajaran penting juga buat kita semua, terutama yang berbicara, bahwa ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, ya, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang berbuat baik, mencegah orang agar jangan sampai berbuat munkar, ya, dan amar ma'ruf nahi munkar ini mencakup kita semua. Siapapun kita sebagai seorang muslim, maka terkena harus amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya untuk para ulama, bukan hanya untuk para ustadz, bukan hanya untuk para kiai, tapi untuk kita semua. Kita sebagai suami harus amar ma'ruf nahi munkar kepada istrinya. Sebagai istri amar ma'ruf nahi munkar kepada suaminya. Sebagai orang tua harus amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anaknya. Mertua amar ma'ruf nahi munkar ke menantunya. Mantu juga begitu, amar ma'ruf nahi munkar kepada mertua. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bab tentang untuk kita semua. Ya, bukan hanya khusus orang-orang yang terlibat dalam masjid, terlibat dalam majlis taklim, bukan, tapi untuk kita semua. Ya. Dan kalau kita tidak mau, mungkin ada di antara kita, kalau gitu mah tuh Ustadz atau Kang, mendingan saya tidak amar ma'ruf nahi munkar aja, mendingan saya mundur dari kerjaan ataupun tugas amar ma'ruf nahi munkar. Tak semudah itu, ya, dan tidak segampang itu. Jadi kita tidak bisa mundur dari tugas amar ma'ruf nahi munkar kecuali kita mundur dari kehidupan ini. Kalau tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, ya sudah, tidak usah kita nikah. Karena apa? Pernikahan ada konsekuensi beramar ma'ruf kepada pasangan, bernahi munkar kepada pasangan, ya, terutama kepada istri-istri kita, anak-anak kita. Konsekuensi nikah. Jadi kalau nggak mau amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah, maka mundur dari kehidupan. Ya. Jangan nikah, jangan punya anak kalau tidak mau dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kenapa? Karena konsekuensi punya anak itu harus amar ma'ruf nahi munkar kepada anak. Kalau tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, jangan berteman, jangan punya sahabat. Karena pertemanan dan persahabatan punya konsekuensi amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua adalah tentang perkataan dan perbuatan. Ya, karena amar ma'ruf dan nahi munkar akan dimulai dari kita mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat munkar dengan perkataan. Maka jaga itu untuk selaraskan dengan perbuatan. Ya, sahabat LC yang berbahagia dimanapun Anda berada, omongan kita, ya, ucapan kita itu harus kita pegang dan kita ingat-ingat. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Kalau omongan kita ngajak pada kebaikan, kita usahakan untuk mengamalkan kebaikan itu. Kalau nahi munkar, kita hindari. Itu poinnya, ya. Seringkali kita berpikir, ya, seringkali di antara kita merasa cukup kalau sudah menyampaikan nasihat. Kalau kita sudah mengajak orang berbuat baik, mengingatkan agar orang tidak berbuat munkar, seringkali kita merasa sudah cukup sampai di situ. Padahal sahabat LC yang berbahagia, ya, tidak cukup sampai di situ. Belum cukup sampai di situ. Kita akan ditagih. Ketika kita beramar ma'ruf, apakah kita menjalankan kema'rufan itu? Ketika kita bernahi munkar, apakah kita menghindari kemungkaran itu? Itu akan ditagih. Dijalankan apa tidak, ya. Dan perhatian kita sebagai seorang muslim harus tertuju pada hadis yang tadi, hadis Usamah
yang menggambarkan seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dilemparkan ke neraka dalam kondisi isi perut terbuka, kemudian dia berkeliling-keliling atau berputar-putar. Itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat mengherankan, azab yang sangat dahsyat, ya. Jadi kalau kita menasihati istri, kadang-kadang kita sebagai suami, ya, sahabat LC yang jadi suami, kadang-kadang kita sebagai suami sering ingin menasihati istri, merasa bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Kemudian ketika kita menasihati istri, tidak cukup kita menasihati istri, ceramahin istri, amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak, kemudian kita tidak perhatikan, kita tidak samakan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang jadi perbuatan kita, ya. Kemudian kalau sampai kita tidak sama apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak kebaikan, apa yang kita larang kemunkaran, sampai tidak sama, maka kita terancam masuk api neraka dengan perut terbuka dan isi perut keluar, muter-muter gak karuan, ya. Dan orang-orang ahli neraka pun sampai mengelilinginya. Karena apa? Karena orang ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang sangat menyakitkan dan aneh. Adabnya cukup aneh, ya. Bahkan penghuni neraka yang lain pun merasa penasaran. Artinya ini penghuni neraka itu sedang diadab, sedang disiksa, tapi masih penasaran karena melihat ada orang yang keluar isi perutnya dan dia berputar-putar. Sampai orang-orang merasa, atau penghuni neraka merasa keheranan. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ternyata adab ini, ya, kenapa orang yang seperti ini mendapatkan adab yang sangat menyakitkan dan dianggap aneh oleh sesama penghuni neraka, karena kalau kita perhatikan hadisnya, adab ini persis dengan karakter dia ketika di dunia, yang karakternya itu aneh bin ajib, ya. Karena dia ngajak orang pada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Padahal nih baik, ya. Kemudian dia mengajak orang melakukan kebaikan itu, tetapi dia tidak mengerjakannya. Itu kan aneh, ya. Kemudian dia melarang orang mengerjakan kemungkaran, dia tahu itu munkar dan dia mencegah orang berbuat munkar, tetapi dia melakukan kemungkaran itu, ya. Itu menyebabkan karakternya aneh, ya, kemaksiatan yang cukup aneh, sehingga menyebabkan azab yang sangat aneh, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ibaratnya ketika dia mencegah kemungkaran, kemudian dia melakukan kemungkaran, sebagai gambaran sederhananya adalah ada orang yang memberitahu kepada orang lain, awas, jangan diminum, itu adalah racun, ya. Kemudian orang itu yang dikasih tahu ngelihat, oh iya benar, ternyata ini racun. Maka nggak lama kemudian setelah dikasih tahu, 10 menit, 20 menit kemudian yang ngasih tahu itu racun ternyata minum, ya. Maka itu sungguh aneh. Dia ngasih tahu jangan sampai orang minum, tapi dia minum. Kenapa? Karena itu racun. Ini mengingatkan kita bahwa itu karakter yang berbeda antara ucapannya dengan perbuatannya. Karakter orang yang mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, tetapi dia melakukan kemungkaran dan meninggalkan kebaikan. Sahabat yang berbahagia, itulah, ya, dibuka kedoknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti, dibuka karakternya. Itu karakter di dunia seperti itu, maka adab di akhirat pun menggambarkan karakternya di dunia. Makanya kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada istri, ya, ada sebagian kita itu ketika ataupun sebagai seorang pimpinan kepada bawahan, ketika kita nasihatin, kita sebagai bos kepada karyawan, sebagai suami kepada istri, sebagai senior kepada junior, ya, maka kadang-kadang karena posisi kita lebih tinggi dari siapa yang dinasihatin,
kadang-kadang ada campur emosi, ya. Bos ketika ngasih tahu karyawan kadang-kadang kan ngegas gitu ya. Kadang-kadang ada senior yang memberitahu junior, nasihatinnya pakai emosi. Suami nasihatin istri pakai amarah, ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terlalu semangat menasihatin orang pakai emosi sampai kemudian bahkan menggali ataupun menyinggung perasaan pribadinya, menyinggung harga dirinya, ya. Padahal jangan lupa sahabat LC bahwa itu semua ada harganya, ya. Itu semua ada harganya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia sendiri pun yang memberikan nasihat harus menjalankan nasihat dia. Dia sendiri pun yang memberikan teguran harus menjalankan teguran itu, ya. Semakin merasa senior, semakin merasa di atas, semakin merasa bos, semakin merasa pemimpin, semakin merasa ketua, maka semakin apa? Semakin ingin menyerang, kan gitu ya. Semakin ingin merendahkan. Kenapa? Posisi kita pimpinan, posisi kita bos, posisi kita suami. Seakan-akan lawan bicara kita, junior kita, karyawan kita, bawahan kita, istri kita harus perfect 100%. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Melenceng sedikit kita ungkit, kita nasihatin, kita bantai habis-habisan, ya. Ya harus semakin kita nasihatin, meminta orang untuk perfect, maka semakin harus perfectlah kita menjalankan kebaikan dan menghindari keburukan, ya. Terapkan ini dalam semua kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, begitu. Terapkan. Jangan sampai nafsu doang atau semangat doang ngasih tahu orang, tapi kita lupa dengan diri kita, ya. Ketika suami menasihati istri, bahkan ketika suami memarahi istri, ya, menegur istri, tidak cukup sampai menegur, tidak cukup sampai menyalahkan, tidak cukup sampai menasihati, tapi PR berikutnya adalah apakah apa yang kita ucapkan kemudian kita lakukan atau perbuat, ya. Apakah ucapan kita ke istri kita, ucapan kita ke karyawan kita, ucapan kita kepada anak buah kita, ya, kemudian selaras dengan perbuatan kita ataukah tidak. Lalu jujurkah kita dalam mengatakan sesuatu atau pembohongkah kita? Mukminkah kita ketika mengucapkan menasihati seseorang atau munafikkah kita dalam mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain? Bandingkan antara ucapan kita dengan perbuatan kita, ya. Kalau ternyata frekuensinya atau sama antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat, maka alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, jangan-jangan kita didustakan oleh diri kita sendiri, ya. Kita nih kalau sebagai orang tua nasihatin anak, negor anak, marahin anak, nyeramahin anak, ya. Kita sebagai bos negor anak buah, nyeramahin anak buah, jangan berpikir cukup berhenti sampai di situ. Itu semua ada konsekuensinya, ada harganya yang harus kita bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan perbuatan kita. Harus sama. Kalau tidak, kena kita urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak, bahaya kita. Kalau tidak sama, ancamannya dilempar ke neraka, dibuka isi perutnya sampai berkeliling-keliling. Wal'iyadzubillah. Ya, kalau kita ingat ke situ, aduh, berat. Gak akan ada di antara kita yang mau jadi para pendakwah. Gak akan ada di antara kita yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat, walaupun konsekuensinya berat, bukan berarti kita boleh mundur dari tugas amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau kita nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, mundur dari kehidupan, ya, mundur dari dunia ini, ya. Setelah dengar ini, aduh ya Allah, Kang, saya makanya mendingan banyak diem nih daripada ngajak orang ngaji, ngajak orang pada kebaikan, mendingan saya banyak diem,
Nah, banyak diamnya bagus, tapi diamnya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Ya. Dan jangan sampai kita berpikir selesai sudah urusan kita kalau kita sudah memberikan nasihat. Selesai sudah urusan kita kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa Allah di surah Al-Qiyamah mengingatkan ayah sabul insan ayyutroka sudah. Jangan mengira apakah manusia mengira ataupun sesuai perhitungan manusia dikiranya sudah begitu saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Solusinya adalah ambil amanah itu dengan baik. Allah di surah Al-Ahzab mengingatkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Ya, Allah tawarkan amanah ke langit dan bumi, fa'abaina wal jibal, dan juga ditawarkan kepada gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Dan gak ada yang mau mengambil amanah itu. Wahamalahal insan, dan ternyata manusia akhirnya mengambil amanah itu. Tapi innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Kata para ulama, ayat ini menggambarkan bahwa inilah kehidupan manusia yang gak bisa dipisahkan dari mengemban amanah. Siapapun kita, dalam sebagai posisi apapun kita sebagai manusia, itu tetap akan mengemban amanah. Ya, hidup kita ini mengemban amanah. Makanya Allah ingatkan, wa hamalahal insan. Ya, ini jadi masalahnya adalah wa hamalahal insan, tapi innahu kana zaluman jahula. Kita zalim dan jahil. Sahabat Els yang berbahagia, karena ingat ayah sabul insan ayyutroka sudah. Apakah manusia berpikir, mengira, menghitung bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, jadi sahabat Els yang berbahagia, semua ada konsekuensinya, semua ada harganya, semua ada pertanggungjawabannya. Saat kita nasihatin orang itu, maka ada pertanggungjawaban. Kita amalkan atau tidak, kita kerjakan atau tidak, ya. Kalau kita tidak kerjakan dan itu disengaja, itu tidak diperbaiki, menjadi pola dan seterusnya, maka kita terancam dengan hadis yang tadi, dilempar di neraka dalam kondisi isi perut yang terbuka. Ya, tanggung jawab kita besar. Kita mengemban amanah. Maka sebagai penutup, mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah melihat bagaimana kita melaksanakan tugas amanah amar ma'ruf nahi munkar, tugas amanah dakwah, dan Allah juga mendengar bagaimana kita berbicara saat amar ma'ruf nahi munkar. Maka perjuangkan apa yang kita ucapkan, perjuangkan apa yang kita lakukan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita agar bisa menyamakan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita berbuat. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.